Sya'ban 1442. Kita lanjutkan pengajian fikih Qur'ani, yaitu ayat-ayat yang bicara tentang fikih. Dan kita hari ini akan membahas tentang al-qardi war-rahni, tentang hutang piutang dan pergadaian. Ayatnya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila tadayantum, kalian itu saling berhutang, bidainin dengan suatu hutang, ila ajalin pada suatu waktu, musamman yang ditentukan, faktubuhu maka catatlah hutang itu, wal yaktub dan hendaklah mencatat, bainakum di antara kalian, katibun seorang pencatat, bil adri dengan adil, wala ya'ba dan janganlah enggan, katibun seorang pencatat, ayyaktuba untuk mencatat, kama sebagaimana allamahullahu Allah telah mengajarkan kepada dia, falyaktub maka hendaklah dia menulis, jangan malas-malas, wal yumlil dan hendaklah mendiktekan, alladzi alaihil haqqu
orang yang menanggung hutang. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yabkhas, dan janganlah dia mengurangi minhu dari utangnya syai'an, sedikit pun. Sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan. Ayat ini menyuruhkan kita bahwa kalau kita berhutang piutang hendaklah ditulis. Faktubu, tulislah. Perintah menulis hutang piutang memang tidak wajib, tetapi harus kita lakukan. Kenapa tidak wajib? Karena pada akhir ayat kita dapatkan dalil tidak wajibnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat terakhir, fa in amina ba'dukum ba'da, kalau saling aman, saling percaya, maka tidak wajib untuk ditulis hutangnya. Tetapi kenapa harus kita lakukan meskipun tidak wajib? Karena hutang piutang kalau tidak ditulis, faktanya sering menimbulkan permasalahan. Kadang-kadang gara-gara lupa, kadang-kadang karena berselisih berapa nilai hutangnya. Sama-sama meyakini saya tidak lupa, saya ingat betul. Gara-gara nggak ditulis, ya akhirnya apa? Terjadi percekcokan. Nah, maka supaya tidak terjadi percekcokan ini Allah sudah memberikan aturan, faktubu, tulislah. Ada dua hal yang diajarkan oleh Allah dalam hutang piutang. Pertama, hendaklah hutang piutang itu ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi hutang piutang harus jelas. Utang berapa? 1 juta. Kapan kembalinya? Jelas. Ditulis. Akan dikembalikan akhir April misalnya. Tertulis, jelas. Tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, jelas. Sehingga begitu sudah jatuh tempo, nanti tidak ada perselisihan. Karena kalau tidak ditulis, ini menyebabkan nanti perselisihan. Yang memberikan utangan mengatakan ini sudah jatuh tempo, sementara yang diberi utangan mengatakan belum jatuh tempo. Kan dulu kan bulan sekian, nah ternyata berselisih. Kenapa enggak ditulis? Maka waktu juga harus ditentukan. Kemudian perintah yang kedua dari Allah adalah faktubu, hendaklah dicatat. Jadi waktunya tertentu, kemudian ditulis akadnya. Dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya kalau orang itu berhutang sesuatu kemudian sudah jatuh tempo, hendaklah dia segera melunasi. Kalau ada orang sudah jatuh tempo tidak mau melunasi, itu berarti dia zalim kepada orang yang memberikan pinjaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun, menundanya orang yang punya duit itu adalah satu kezaliman. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud matlu itu adalah menunda dalam pembayaran hutang piutang padahal dia mampu untuk membayar. Itu namanya matlu. Maka yang dimaksud menunda itu adalah ketika sudah jatuh tempo dan dia mampu membayar tapi nggak mau bayar. Nah, itu namanya menunda. Kalau belum jatuh tempo, kita sudah punya duit, kita belum bayar, ini bukan menunda, nggak ada masalah. Pemberi utangan kepada kita tahu, oh dia sudah punya uang sekarang. Nah dia datang mengambil hutang yang dulu dia berikan. Kita boleh menjawab, ini belum jatuh tempo pak. Kesepakatannya kan akhir bulan, ini belum akhir bulan, kenapa engkau minta sekarang? Sabarlah sesuai kesepakatan, boleh seperti itu. Itu bukan termasuk menunda, meskipun dia sudah punya duitnya. Maka yang dimaksud menunda itu dua tadi. Kalau sudah jatuh tempo dan dia ada duit untuk dibayarkan. Kalau sudah jatuh tempo tetapi dia tidak punya duit, itu namanya bukan matlu juga. Dan dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan bahwa yang memberikan hutangan hendaklah dia bersabar dan dia berbuat baik. Sehingga dia mengatakan, baiklah kalau kamu belum mampu untuk membayar, saya tunda lagi berapa? 1 bulan, oke 1 bulan. 1 tahun, oke 1 tahun. Sesuai kesepakatan. Dan kalau seseorang itu menunda-nunda begitu, maksudnya melonggarkan kepada temannya yang utang, itu setiap harinya dia dapat pahala. Dia pinjamkan berapa? 1 juta. Nah maka setiap harinya setelah jatuh tempo ternyata nggak bisa bayar, setiap harinya dia dapat pahala dari 1 juta yang sudah dia berikan tadi.
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, yuqridu musliman qardon, yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain, marrataini, 2 kali, illa, kecuali kana, adalah hal itu, kasodaqatiha, seperti sedekah barang tersebut, marratan, 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi memberikan utangan 2 kali itu sama dengan sedekah 1 kali. Pinjam 1 juta, sampai berapa? Sampai 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan ditagih, belum bisa melunasi, kita tunda lagi 1 bulan lagi. Ini berarti sama dengan kita sudah sedekah 1 juta. Pahala sedekah 1 juta kita dapatkan, padahal duit masih milik kita. Kenapa? Kita menunda pengambilan utangnya karena dia tidak mampu untuk melunasi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usrah, kalau yang hutang tadi itu susah, tidak bisa bayar, duitnya sedikit, fanadhiratun, maka ditunda, ila maisaratin, sampai waktu yang longgar, sampai waktu yang mudah. Nah, ini hasungan dari Allah kepada si pemilik harta. Maka dalam Islam konsepnya utang piutang itu semata-mata untuk membantu. Jadi tidak boleh orang kaya memberikan utangan kemudian ngambil kelebihan, haram, namanya riba. Meskipun kelebihannya hanya 1 gelas teh, itu riba, haram. Akadnya ditulis, nanti kembali 1 juta plus 1 gelas teh, haram. 1 juta plus 1 mangkok bakso, haram. 1 juta plus 1 wadah atau 1 plastik roti, haram. 1 juta kembali 1 juta. Adapun kalau dia mau nambah terserah, tidak ada masalah, tapi tidak boleh di dalam akad. Kemudian Allah mengatakan, wal yaktub bainakum katibun bil adl, hendaklah pencatat menulisnya dengan adil. Zaman dulu masih banyak orang yang belum bisa baca tulis, sehingga Allah menyuruh para orang-orang yang bisa nulis untuk sukarela menuliskan. Baik itu sukarela, gratisan, atau dengan dibayar sesuai kesepakatan, nggak ada masalah. Yang penting yang punya ilmu nulis hendaklah membantu orang yang utang piutang ini supaya lancar utang piutangnya, dia membantu nuliskan. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Orang yang bisa nulis jangan enggan untuk menulis karena dia sudah diberi ilmu oleh Allah, yaitu bisa nulis. Ini temanmu 2 orang dia nggak bisa baca tulis, minta tolong dituliskan. Kita bisa baca tulis, kita bisa nuliskan. Nah, maka hendaklah kita membantu. Oke, saya tuliskan. Jangan enggan. Kenapa? Kalau kita enggan, sementara kita bisa nulis, sementara teman kita tadi nggak bisa nulis, minta kepada kita untuk nulis kita nggak mau, itu sama dengan kita menyembunyikan ilmu. Padahal menyembunyikan ilmu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, dia sembunyikan, pelit, tidak mau menyampaikan ilmu tadi, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijami minar, Allah akan beri dia tali kekang dengan tali kekang dari api neraka. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Alhamdulillah kalau zaman sekarang mungkin setiap orang sudah bisa nulis, sehingga tidak perlu cari para penulis, para tukang tulis. Kemudian di sini Allah mengatakan wal yumli lilladzi 'alaihil haq, yang punya utang hendaklah mendiktekan berapa utang dia dengan jujur. Maka Allah mengatakan wal yattaqillah rabbah, takwa kepada Allah, wala yabkhas, jangan dikorupsi. Utangnya 1 juta, kemudian mendiktekan utangnya 900, ditulis 900. Ini berarti korupsi seperti ini. Utangnya berapa, ngomongnya yang benar, jujur, sehingga saling membantu antara orang yang berhutang dengan orang yang menghutangi, dengan orang yang mencatat, yang membantu mencatat, saling tolong menolong. Allah mengatakan fa in kana, maka jika adalah alladzi, orang yang alaihil haqqu, dia tanggungan hutang, dia yang berhutang adalah safihan, orang yang bodoh, au dhaifan, atau orang lemah, au la yastati'u ayyumillah,
atau tidak mampu untuk mendiktekan, huwa dia falyumlil waliyuhu, maka hendaklah walinya si bodoh tadi yang mendiktekan, bil adl, dengan adil. Jadi ada orang yang bodoh, dia nggak bisa hitung-hitungan, tapi nggih mudeng duit nih, tapi nggak pandai di dalam menghitung ini jumlahnya, ini tambah sekian berapa, nggak paham. Pokoknya ngertinya duit sekian bisa digunakan untuk beli sekian, kulaan bisa, tapi kalau hitung-hitungan nggak bisa. Nah, biasa saja kan seperti itu. Nah, maka orang yang lemah seperti itu hendaklah dia minta tolong kepada walinya supaya didiktekan. Allah mengatakan wastashhidu, dan carilah saksi, syahidaini, dua saksi, mir rijalikum, dari orang-orang laki kalian. Jadi hutang piutang itu dalam Islam hendaklah dipersaksikan. Saksinya berapa orang? 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena kalau satunya lupa, satunya bisa mengingatkan. Kalau satunya mati, masih tersisa satu lagi. Maka 2 orang saksi minimal. Rata-rata saksi dalam Islam itu 2. Ada yang 1 sudah cukup. Misalnya dalam masalah melihat hilal bulan Ramadan. Melihat hilal bulan Ramadan 1 orang sudah cukup sebagai saksi, nggak ada masalah, diringankan hukumnya oleh Allah. Tapi dalam hal-hal yang lain minimal 2. Bahkan sebagian masalah itu diberatkan oleh Allah, saksi harus 4, yaitu masalah zina. Ada orang berzina laki dengan perempuan, nah harus mendatangkan 4 saksi kalau ingin mengatakan dia berzina. Dan 4 saksi itu harus semuanya laki-laki, dan 4 saksi itu harus semuanya melihat dengan mata kepala. Tidak boleh dengan dipotret atau sebagainya. Jadi tidak langsung melihat, tapi melihatnya hanya foto saja, nggak bisa. Melihatnya lewat kamera, nggak bisa. Lewat CCTV, enggak, itu nggak melihat. Melihat dengan mata kepala langsung. Karena kalau pakai alat-alat itu bisa ditipu. Kemudian juga harus melihat masuk kemaluan, melihat betul. Kalau tidak melihat nggak boleh. Saya cuma mendengar suara, tapi saya nggak ngerti di dalamnya ada apa, nggak boleh. Saya melihat itu di dalam selimut, tapi orang ngerti neng kono ngopo, nggak boleh bersaksi. Harus betul-betul melihat blung, ngoten. Orang ngerti serasa ngomong, mengatakan aja saya nggak ngerti, selesai. Maka dalam Islam, masya Allah, masalah perzinaan ini betul-betul sangat dikeraskan sehingga tidak dimudah-mudahkan dalam hal ini. Allah mengatakan fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang, farajulun, maka boleh 1 orang laki-laki, wa imra'atan, ditambah 2 wanita, mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kalian ridhoi. Jadi 2 orang laki-laki kalau nggak ada, maka boleh 1 orang laki-laki, kemudian ditambah 2 perempuan. Berarti dalam masalah persaksian, wanita itu nilainya separuh dari laki-laki. Dan seperti ini tidak boleh kita kemudian komentari dengan komentar menolak, mengatakan misalnya sekarang wanita-wanita sudah cerdas, maka wanita sekarang 1 orang sama dengan 1 laki-laki, nggak bisa. 1 wanita nilainya separuh laki-laki dalam bab persaksian. 1 wanita nilainya separuh laki-laki dalam bab warisan. Ini sudah ketetapan Allah, nggak bisa diubah-ubah. Meskipun ada orang punya 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan, yang perempuan pinter, dia doktor, bahkan dia gelarnya banyak, yang laki-laki ini bodoh, nggak punya gelar, lulus SDW ora rampung, sekolah SD ora rampung, tetap saja nanti kalau bapaknya mati, ini anaknya yang laki-laki dapatnya jatahnya 2 kali lipat daripada si perempuan. Nggak bisa diotak-atik hukum Islam. Nah, demikian juga di sini, ya, 2 perempuan. Syaratnya harus tardaun, orang yang kalian ridhoi, maksudnya orang yang baik, orang yang tidak fasik, orang yang diridhoi oleh umat Islam, orang yang adil istilahnya. Kalau dia peminum minuman keras, dia suka judi, dia suka riba, itu semuanya bukan orang yang diridhoi sehingga tidak berhak menjadi saksi. Jadi saksi juga ada syaratnya. Syarat pertama harus 2 orang, tidak boleh 1 orang. Syarat kedua harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kalau tidak ada 2 laki-laki, ya sudah 1 laki-laki plus 2 perempuan. 4 perempuan nggak bisa, harus ada laki-lakinya. 2 perempuan itu ganti dari 1 laki-laki yang nggak ada. Kalau diganti 4 perempuan nggak bisa. Saksi itu hukum asalnya adalah laki-laki.
Kemudian syaratnya yang lain adalah harus orang yang diridhoi, bukan orang yang fasik, orang yang baik, bukan orang yang jelek. Kenapa dua orang perempuan? Allah mengatakan intadilla ihdahuma, kalau lupa salah satu dari kedua wanita tadi, fatulkira ihdahumal ukhra, maka salah satunya mengingatkan yang lain. Ini wajar, ibu-ibu banyak urusan rumah, maka sehingga dia karena banyak urusan rumahnya sehingga dia biasa lupa, banyak lupa dalam masalah begini-begini. Nah, sehingga dicari dua wanita, yang satu lupa maka satunya mengingatkan. Allah mengatakan wala ya'bas syuhada, tidak boleh enggan para saksi idza matu'u, ketika dipanggil untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita punya tetangga minta tolong kita menjadi saksi dalam masalah hutang piutang, kita jangan enggan. Membantu orang kenapa enggan? Ada pahalanya. Demikian juga persaksian nikah. Ada orang pengen menikah, minta kita jadi saksi, datang aja. Cuma datang, apa susahnya? Wala tas'amu, dan janganlah kalian itu bosan antak tubuhu, untuk menulis utang, saghiran au kabiran, baik kecil atau besar, ila ajalih, sampai waktunya. Jadi utang kecil atau besar bagi Allah hukumnya sama, harus ditulis. Harusnya nggak wajib, tetapi maksudnya hendaklah betul-betul ditulis. Jangan tidak ditulis. Kenapa? Manusia ini mudah lupa. Kenapa manusia lupa? Gara-gara Nabi Adam dulu lupa, sehingga anak turunnya ikut-ikutan lupa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, fanasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu wa jahada Adam fajahada dzurriyyatuhu. Nah, saya lupa hadisnya, ya. Jadi intinya Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu pernah beliau itu lupa sehingga semua, nah ini hadisnya. Jadi waktu itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam melihat ada salah seorang laki-laki yang sangat menarik, sinar di antara kedua matanya menakjubkan. Maka Nabi Adam bertanya, ini orang laki-laki ganteng ini siapa ini? Maka dijawab oleh Allah, dia adalah keturunan kamu, termasuk umat akhir. Namanya adalah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Adam bertanya, anakku Nabi Daud ini usianya berapa yang engkau berikan ya Allah? Allah mengatakan, saya kasih dia usia 60 tahun. Maka Nabi Adam mengatakan, saya tambahi dari usia saya 40 tahun. Karena usia Nabi Adam kan panjang, nah, maka dia kurangi usia dia, diberikan kepada anaknya Nabi Daud ini. Maka Nabi Daud menjadi usia 100 tahun. Qala idzan yuktab wa yuhtam wa la yubaddal. Oke, kalau begitu akan dicatat, akan disestempel dan tidak boleh diganti. Jadi diubah nggak boleh, membatalkan nggak boleh. Falamma qada umru Adam, ketika sudah usia Nabi Adam sudah habis, maka malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang akan mencabut nyawa Nabi Adam membantah, loh, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Kok kamu itu segera datang? Jangan tergesa-gesa. Jadi zaman dulu itu malaikat maut itu kalau mau mencabut nyawa Nabi itu tampak, Pak. Di sini nggak disebutkan tampak ya, pokoknya bisa dialog lah. Nah, maka Nabi Adam ini mengatakan kepada malaikat maut, jangan sekarang, usia saya masih 40 tahun nih. Maka si malaikat maut mengatakan, loh, kan sudah kamu berikan kepada anakmu Nabi Daud. Fajahadat dzurriyyatuhu wa nasiya Adam fanasiya dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa, maka keturunannya ikut-ikutan lupa. Nabi Adam mendebat, maka akhirnya keturunannya Nabi Adam juga suka debat nih. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, kembali ke masalah tadi, berarti manusia itu mudah lupa, sebagaimana bapaknya dulu lupa, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka disuruh nulis utang, kecil besar tetap ditulis. Kecil misalnya 100.000, besar misalnya 1 juta atau di atasnya, tetap ditulis. Meskipun suami istri utang ya hutang loh, Pak. Istri duitnya banyak, suami pas habis duitnya. Sementara suami wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya.
dia pinjam istrinya, pinjam berapa? 100.000. Pinjam 100.000 itu utang itu. Jadi jangan karena istrinya samaunya sendiri diambil, dijupui duitnya, nggak boleh. Suami duitnya suami, miliknya suami, duitnya istri milik istri. Dua-duanya sama-sama kerja misalnya, masing-masing menghasilkan, ini duitnya sendiri-sendiri. Tidak boleh istri ambil duitnya suami tanpa izin, tidak boleh pula suami ambil duitnya istri tanpa izin. Maka dalam Islam itu suami istri duitnya dipisahkan jelas, nggak ada perlu gono gini, nggak ada. Dalam Islam nggak ada fikih gono gini, mana nggak ada. Kenapa? Dalam Islam itu dipisahkan, mana duitnya suami itu duitnya suami, mana duitnya istri itu duitnya istri, nggak boleh saling mengambil. Boleh istri mengambil atas izin suami, kalau diizinkan suami, kalau tidak diizinkan nggak boleh. Allah mengatakan dzalikum aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah, wa aqwamu lisyahada, dan lebih meneguhkan persaksian, wa adna alla tartabu, dan lebih mendekatkan supaya tidak ragu-ragu ya, karena ada tulisannya sehingga tidak ragu-ragu. Apakah boleh jual beli tidak pakai tulisan? Allah mengatakan illa an takuna tijaratan hadirah. Adapun kalau itu jual beli yang kontan, tudirunaha bainakum, yang kalian lakukan di antara kalian, falaisa alaikum junah, maka tidak ada kesempitan, tidak ada dosa, alla taktubuha, bahwasanya itu tidak ditulis. Jadi yang boleh untuk tidak ditulis apa? Jual beli yang kontan. Tapi kalau utang, saya beli mobilmu, berapa harganya? 50 juta. Ya, baik, saya bayar dulu 20 juta. Itu ditulis. Kenapa? Belum kontan. Kalau kontan nggak ditulis nggak apa-apa. Berapa harganya? 50. Oke nih, 50. Pas ya, pas. Ya, udah. Kalau zaman dulu tapuk tangannya begini, selesai. Ini tapuk tangan ini tanda apa? Sudah sepakat, sudah selesai masalah. Allah mengatakan wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah kalau kalian itu jual beli. Perintah ini juga tidak wajib. Jadi jual beli itu tidak harus ada saksi. Seandainya kita hanya berdua saja, 4 mata, dia bawa mobilnya, saya bawa uangnya, saya serahkan uangnya, dia serahkan kunci mobilnya, mobilnya saya bawa pulang, selesai. Tidak wajib ada saksi. Tapi seandainya ada saksi lebih baik, karena Allah mengatakan wa ashhidu, persaksikanlah. Persaksian ini wajib atau sunnah? Tidak wajib. Kenapa? Pertama, karena para ulama tafsir menerjemahkan ini perintahnya perintah sunnah. Kita yang bukan ulama jangan memprotes ulama. Kenapa kok dikatakan sunnah? Mbok wajib saja. Ya nggak bisa, kita bukan ulama. Yang kedua, karena para ulama mengatakan sunnah itu ada dalilnya. Nabi pernah membeli itu tidak pakai menulis, tidak pakai mempersaksikan. Berarti persaksian dalam jual beli hukumnya apa? Tidak wajib. Kemudian Allah mengatakan wala yudarra katibun wala syahid. Pencatat tidak boleh dimadoroti, saksi juga tidak boleh dimadoroti. Misalnya kita minta tolong tetangga untuk jadi saksi, minta tolongnya pas dia lagi sibuk kerja, itu namanya memadoroti. Mohon maaf kalau saya jadi saksi sekarang nggak bisa, ini saya lagi repot ini. Kalau nanti habis duhur saya bisa. Nah, kita yang ngalah, kita minta tolong. Tidak boleh kita kemudian memaksa dia, menarik dia, menyeret dia, nggak boleh. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau kalian nekat melakukan itu berarti itu fasik namanya. Fasik itu keluar dari taat Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Ini dalil bahwasanya kalau orang pengen mendapatkan ilmu yang banyak, kuncinya adalah takwa kepada Allah. Takwa menyebabkan Allah kirimkan ilmu. Maka para nabi itu kenapa ilmunya kuat? Karena mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita takwa, semakin akan diberi ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini ayat 282, ini disebut ayat utang piutang oleh para ulama. Dan ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282, ini paling panjang. Ini dalam mushaf Al-Quran itu penuh dalam satu halaman. Quran cetakan Arab Saudi, penuh dalam satu halaman. Satu-satunya ayat yang memenuhi ruangan satu halaman hanya ayat ini, lainnya nggak ada.
Kemudian setelah itu ayat 283 ini Allah bicara masalah lain, masalah agunan atau masalah ruhun ya, yaitu gadai. Wa in kuntum ala safar, kalau kalian sedang safar, walam tajidu katiban, kalian tidak mendapati penulis. Karena zaman dulu kalau safar itu misalnya di padang pasir, cari orang nggak ada. Nah, maka kalau utang piutang gimana? Faruhunun, maka ada barang yang digadaikan, makbudoh, yang dipegang oleh orang yang memberikan utangan. Fa in amina, kalau merasa aman, ba'dukum ba'dun, sebagian kalian dengan sebagian yang lain, fal yu'addil ladzi tumina amanatah, maka hendaklah menunaikan orang yang diberi amanah. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama maksudnya adalah kalau saling percaya tidak harus ditulis. Kalau saling percaya tidak harus ada saksi. Kalau saling percaya tidak harus ada barang gadaian. Misalnya suami istri, suaminya kaya raya, duitnya banyak, istrinya juga pengen bisnis seperti dia, pinjam berapa? 1 miliar, besar nih. Nah, tapi karena suami istri saling percaya, tidak ditulis, nggak apa-apa. Tidak ada saksi, nggak apa-apa. Meskipun lebih bagus pakai saksi, pakai tulisan catatan, dan kalau tidak ada yang tidak ada saksi, maka tidak ada penulis, maka faruhunun, pakai barang gadai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taktumus syahadah, jangan menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun qalbu, maka hatinya berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang kalian amalkan. Nah, masalah gadai ini tidak sama dengan gadai-gadai yang ada sekarang ini. Sekarang ini gadai-gadai yang ada adalah gadai-gadai yang haram karena tidak sesuai aturan syariat. Gadai sekarang mengandung riba di dalamnya, karena ketika seseorang membawa barangnya untuk digadaikan, dia harus membayar beberapa rupiah tertentu, katanya untuk penjagaan dan sebagainya. Ini nggak benar. Namanya barang gadai itu ya, kita pinjam duit 1 juta misalnya, kemudian kita gadaikan HP kita yang harganya senilai 1 juta misalnya, atau 2 juta misalnya, atau 500.000 misalnya. Nah, ya sudah, itu dipegang oleh dia saja, begitu aja. Nggak ada biaya untuk nyimpen, itu nggak ada. Kalau biaya untuk nyimpen itu namanya sama dengan riba itu. Berarti kita dipinjami 1 juta, kemudian kita memberikan barang gadaian kita setor 100.000 untuk biaya penjagaan tadi. Itu berarti 1 juta plus 100.000, sama aja, nggak boleh. Kemudian dalam Islam masalah gadai itu ada aturannya, la yughlaqur rahnu, barang gadaian itu tidak bisa dikunci. Maksudnya dikunci gimana? Saya utang 1 juta, saya gadaikan motor saya atau HP saya. Ketika sudah jatuh tempo, saya tidak bisa melunasi utang, itu tidak bisa langsung barangnya itu jadi pemilik dia, jadi milik dia, nggak bisa. Itu namanya dikunci itu. Nggak boleh begitu. Kalau sudah jatuh tempo, saya nggak bisa melunasi utang dia. Nah, di sini muncul akad baru. Nih, kamu ada barang gadaian, mau diapakan nih? Mau kamu bayarkan kepada saya barang ini? Oke, nggak apa-apa. Nilainya berapa? Oh, ini HP nilainya 2 juta. Baik, utangmu kan 1 juta. Ya sudah, berarti HP-mu nggak apa-apa, saya miliki, saya kembalikan 1 juta lagi, susue. Atau kalau HP-nya harganya 1 juta, ya sudah, berarti pas. Atau harganya misalnya 500.000, ya sudah, berarti HP menjadi milik saya ya. Kamu utangnya sekarang tinggal 500.000. Oke, sepakat. Nah, buat kesepakatan baru lagi. Jangan tiba-tiba langsung diambil begitu. Itu namanya tidak sesuai syar'i. Ya, la yughlaq, tidak boleh terkunci barang gadaian itu. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas ayat-ayat yang bicara tentang masalah hutang piutang dan gadai. Islam memang agama yang sangat lengkap, sehingga segala sesuatu oleh Islam dibahas. Masalah ibadah dibahas, masalah muamalah juga dibahas, masalah nikah dibahas, masalah harta dibahas, utang piutang dibahas. Maka Islam ini adalah agama yang apa? Sempurna.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini sudah saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah saya sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama, sebagai aturan. Jadi Allah tidak ridho kalau aturan yang lain selain Islam dipakai. Utang piutang ada aturannya Islam ini. Kalau tidak pakai aturan Islam, Allah nggak ridho. Barang gadaian ada aturannya dalam Islam. Kalau tidak pakai, Allah nggak ridho. Mengatur negara ada aturannya dalam Islam. Kalau nggak pakai aturan Islam, Allah nggak ridho. Maka Indonesia ini termasuk negara yang Allah tidak ridho. Kenapa? Tidak pakai aturan Allah. Orang maling mestinya potong tangan malah dipenjara. Orang koruptor mestinya dipotong tangannya. Bahkan kalau Ustadz Mu'in bilang potong tangannya kemudian digantung di lehernya sini, tampilkan di televisi, biar pada malu mereka, tidak ada yang koruptor lagi. Malah cuma dimasukkan penjara, penjaranya VIP lagi. Di situ banyak kenikmatan, ada AC-nya dan sebagainya. Ya sudah, nanti keluar korupsi lagi pasti. Ini berarti negara yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Tidak sesuai wa raditu lakumul Islam madina, maka ini negara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena kita tidak bisa menerapkan aturan-aturan Allah dalam negara Indonesia yang kita cintai ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sisa waktu kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.